dan kawan-kawan Komisi 2 serta Menteri BUMN beserta jajarannya. Ya. Oh, Menteri BPN ya, maksudnya BPN kan BUMN. Menteri BPN. Kita belum pernah di Komisi 6, Pak. Jadi nggak mungkin BUMN. Ya, jangan kode-kode gitu. Kita nyaman di sini. Ya. Terima kasih. Jadi tadi sudah banyak disebutkan dari Pak Junimart, pimpinan Komisi 2. Untuk kaitannya dengan sertifikat elektronik, saya hanya ingin mengingatkan saja. Saya kan periode yang lalu juga di Komisi 2. Jadi hati-hati dengan IT, itu ada teknologi, produk teknologi yang kaitannya dengan keamanan. Yang saya sesalkan itu kaitannya dengan sertifikat munculnya Permen ATR BPN kaitannya sertifikat elektronik, karena sepengetahuan saya periode yang lalu itu juga tidak membahas itu. Enggak tahu bicaranya mulai dari apa, kapan, dan anggarannya dari mana kita nggak pernah dengar dan kita nggak pernah bahas. Yang saya dengar dan kita bahas bersama waktu itu adalah kaitannya dengan mengefisienkan pelayanan melalui perangkatnya, alatnya yaitu IT itu. Terus waktu itu muncul juga keluh kesah dari kantor BPN kaitannya dengan gudang arsip karena paper. Itu akhirnya dirubah ke paperless dalam bentuk scan. Pengertiannya sampai di situ, dan berikutnya juga kaitannya dengan waktu itu untuk mengefisienkan tenaga di BPN dikerjasamakan umpamanya juru ukur bersertifikat. Ingat Pak ya, Pak Menteri ya, itu ke sana arahnya, bukan kaitannya dengan muncul-muncul sertifikat elektronik. Kita tahu bahwa teknologi itu bersama dengan peradabannya dan kebudayaannya. Nah, saya ini kan belum pernah dipikirkan kebijakan publik, peraturan menteri ini sudah belum bicara dengan orang ahli sosiologi maupun budayawan. Masalah kebudayaan ini kan kebudayaan dari negara yang sudah maju. Ini dimasukkan ke negara berkembang, itu pasti ada kontraksi. Ini yang harus dipikirkan nanti keluarnya dari permen itu, sehingga begitu permen keluar ini ada revisi lagi. Kan sebenarnya sebagai pemerintah, sebagai menteri itu kan memalukan merevisi keputusannya sendiri tanpa diolah dengan matang. Itu jadi saya ingin supaya itu jangan terulang lagi kaitannya dengan hal demikian, apalagi tidak bicara dengan Komisi 2. Kami ini kesusahan jawabnya. Kesusahan jawabnya menurut pengertian saya jawab saja bahwa itu enggak ada anggarannya, kita tidak pernah menganggarkan itu, jadi enggak tahu. Dan saya juga ingin tanya ke Pak Menteri, ini sebenarnya kita sertifikat elektronik ini mengikuti negara mana sih? Di Belanda masih pakai kertas, Amerika apalagi, saya nggak tahu negara mana yang diacu sehingga muncul ide semacam ini. Dari segi sekuritas apa keamanan itu juga rawan juga. WA-nya Pak Ketua aja di hack nggak balik-balik, itu tingkat WA saja gitu loh. Ini kayak gini. Nah, tafsir tunggal kebenaran sertifikat yang asli dan tidak ini ada di BPN, apalagi dengan elektronik. Kalau dihack atau dimanipulasi dengan moral hazard dari petugas BPN seperti apa? Yang benar yang mana? Dari punya rakyat yang pegang elektronik, yang satu BPN. Ini masalah. Ini tolong juga dipikirkan kaitannya dengan keamanan yang ada. Itu kaitannya dengan HGU dan sebagainya yang izin dari BPN. Ya kalau BPN ngasih izin ya harus ngawasi lah, kalau udah habis seperti apa. Jangan tinggal aja terus habis itu seolah-olah tidak tahu. Berikutnya ya yang berikutnya kaitannya dengan saya ingin mengingatkan Pak Menteri kaitannya dengan tugas sebagai pembantu Presiden untuk menyukseskan program nasional yang namanya Nawacita. Kaitannya di agraria, kaitannya dengan reforma agraria,
kaitannya dengan PTSL ini kan tugas suci yang harus diselesaikan periode ini. Bukan bicara masalah yang lainnya, ini selesaikan dulu lah. Kasus tanah itu menumpuk nggak pernah selesai. Kalau ditanya BPN bicara masalah kita di ujung pipa. Padahal ada dirjen sengketa dan sebagainya. Ini kan harus proaktif menyelesaikan sengketa tanah rakyat. Ini yang banyak terjadi sehingga saya sering berinisiatif ke menteri ini jalan. Ini ada kaitannya dengan pengawasan BPN terhadap aparatnya. Contoh, ini ada pengaduan saya itu dari dapil saya di daerah Pesawaran, tepatnya tolong dicatat Kecamatan Negeri Katon. Ini baru satu kecamatan. Ini kaitannya dengan BPN itu harus mengawasi betul, memverifikasi ulang kaitannya dengan camat sebagai PPAT. Ini banyak kesewenang-wenangan di sana. Membuat sertifikat, keluarnya dari camat itu akte jual beli. Padahal dia nggak pernah menjual. Fiktif semua, terus keluar atas nama dia seolah beli. Lah gimana ceritanya? Yang penting duit masuk. Ini yang terjadi. Jadi tolong hal-hal yang demikian diseleksi lah PPAT, dievaluasi lagi. Yang kedua kaitannya dengan Kepala Kantor Pertanahan Pesawaran. Ini saya terus terang saya peringatkan keras juga, saya bersurat dan juga saya tembuskan ke Pak Menteri, yang jawab Pak Wakil Menteri. Kalau Pak Sekjen udah lupa dengan saya, jadi nggak jawab dia. WA juga lupa dia. Jadi sama. Ini kaitannya blokir atas nama Endang Retna Juwita, istri dari almarhum Ibrani Sulaiman. Ini tahun 2015 September. Ini diblokir sampai sekarang. Padahal dia itu pewaris golongan 1, digugat oleh waris golongan 3. Ini BPN blokir itu sewenang-wenang lebih dari 30 hari sampai sekarang juga atas alasannya pengamanan. Blokir pengamanan apa yang diamankan? Yang diamankan aset negara nggak apa-apa. Ini hak rakyat yang sudah tua. Ini tolong kemarin juga saya sudah dijawab, masih alasannya pengamanan ini. Dasar permen apa? Pengamanan dia bertahun-tahun diamankan. Orangnya tidak bisa berusaha apa-apa. Ini nanti kalau butuh suratnya nanti saya kirimkan. Ini terkontrol nggak di Menteri BPN terhadap anak buahnya di daerah-daerah. Jadi ini melampaui kewenangannya. Harusnya hapus dengan sendirinya, walaupun sudah digugat. Digugat kalah Pak. Di pengadilan bahwa itu istri sah apa enggak? Sah. Kalah. Apalagi? Saya minta ini diselesaikan lah. Ini rentetannya panjang Pak kalau diceritakan berapa bidangnya. Ini banyak teraniaya di situ. Ini kami terpaksa ngomong karena diselesaikan baik-baik. Kepala kantornya juga tidak pernah menjawab terhadap yang bersangkutan. Mengeluhlah kepada saya. Terus berikutnya, ini kaitannya dengan rakyat. Kasus tanah sengketa di Waidadi Baru, Korpri Jaya, Kecamatan Sukaramik, Kota Bandar Lampung. Ini kami waktu itu saya selesaikan bersama di Kementerian Dalam Negeri. Ada Kementerian ATR BPN, itu Pak yang datang Pak Supardi Marbun, nggak tahu masih ada nggak? Kalau masih ada saksinya, kesimpulannya ada. Ini kan tanah rakyat yang sudah dicaplok oleh pemerintah. Surat dari Dirjen Agraria waktu itu ada. Nah ini ada sebagian disertifikat oleh BPN dan BPN waktu itu bilang dia alpa menerbitkan sertifikat cacat, tapi kan nggak bisa ditarik tuh, harus dibatalkan PT UN dan sebagainya. Ini yang akhirnya timbullah yang namanya status quo, tidak boleh saling saling mengklaim. Pemerintah tidak, rakyat tidak. Ini kalau kita ingin meringankan beban presiden, ini
Harusnya BPN itu di depan untuk memediasi, negosiasi persoalan ini sehingga tugas nawacita bisa tercapai. Itu. Berikutnya kaitannya dengan ground card di Bandar Lampung juga, di Pasir Gintung. Ini juga bermasalah sampai diusir, ada yang bakar-bakaran juga terjadi, diusir dengan aparat TNI dan Polri. Ini tunjukkanlah, coba bicara dengan Menteri BUMN atau dengan Direktur Dirut PT Kereta Api, apakah ini miliknya, asetnya atau bukan. Ini ground card ini asetnya VOC ataukah jawatan kereta api. Sampai sekarang PT Kereta Api itu mengintimidasi tapi tidak pernah membuktikan bahwa ini asetnya terdaftar di Kementerian Keuangan. Tunjukkan dong biar nggak ribut. Nah kalau sudah ditunjukkan seperti apa, bagaimana kita memediasi persoalan-persoalan ini. Ini kucing-kucingan, narik upeti dan sebagainya itu pakai pribadi-pribadi. Ini tolong dimediasi kalau memang sebenarnya reforma agraria, konflik agraria sebenarnya tugas siapa? Kan tugasnya Menteri Pertanahan, bukan menteri-menteri yang lain. Ini siapa leading sektornya? Saya minta itu diselesaikan lah. Apakah nanti selesainya seperti land amnesty seperti apa? Silahkan. Tapi ini kan ada ujung akhirnya seperti apa? Numpuk Pak tiap hari itu yang namanya pengaduan sengketa tanah. Jadi itu saya minta Pak Menteri ada 4 item yang harus diselesaikan lah. Sebelum bicara mulu-mulu sertifikat elektronik dan sebagainya, ini kaitannya dengan program nawacita. Kita ingin presiden kita selesai dengan baik, dengan nilai A, semua program janji-janji kampanyenya bisa selesai. Dan juga jangan sampai dengan situasi pandemi ini, konflik tanah itu menjadi muncul karena kesulitan rakyat. Itu aja pimpinan, terima kasih. Yuk, makasih Pak Hendro. Pak Teddy. Jadi saya hanya menambah yang menekankan yang tadi, jadi kaitannya dengan poin nomor 2 ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan karena udah keputusan undang-undang lah, perintah undang-undang. Hanya saya ingin menekankan, dipertegas saja, jadi pengukuran ini menjadi wajib dan tidak perlu dicicil. Jadi karena dari data yang ada, yang beredar di media sosial juga banyak sekali, memang kelebihan ketimpangan HGU banyak sekali. Yang ingin saya tekankan kepada Kementerian ATR BPN bahwa kaitannya pengukuran terus denda, ini bukan berarti legitimasi penyalahgunaan haknya dia, tapi ini sebagai sanksi administratif kan. Jadi sanksi administratif berarti ada jangka waktu, bukan untuk diteruskan sampai HGU-nya habis, bukan. Ini ada jangka waktu sebagai win-win solution supaya dia bisa menikmati hasilnya yang sudah diinvestasikan dalam bentuk kesalahannya dia. Jadi jangan legitimasi, jangan mengesahkan, melegitimasi hal-hal yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah begini, ini kan banyak sekali penyalahgunaan wewenang, izin yang pengawasan yang jelas. Ini juga harus ada diikuti penegakan hukum yang ketat. Supaya apa? Supaya hal ini tidak terjadi di tempat yang tadi juga berulang atau di tempat yang lain. Karena apa? Kalau nggak dikasih dengan tambahan penegakan hukum, ini menjadi modus dari pengusaha. Yang ketiga, pastikan nanti pada saat melakukan denda, ini uangnya langsung ke negara. Caranya seperti apa? Langsung masuk ke rekening Kementerian Keuangan. Kan gampang, transfer antar bank juga gampang, itu cuman berapa detik. Pastikan bahwa yang kita kerjakan ini untuk negara, untuk keuangan negara. Itu karena apa? Kalau hal ini tidak diseriusi, ini kita sudah memasuki liberalisasi politik.
penyalahgunaan HGU yang melebihi dari yang diizinkan, ini penyerobotan, dan juga dikhawatirkan ini uang-uang yang untuk investasi ini untuk bermain politik, untuk menguasai korporasi-korporasi ini, menguasai politik daerah. Dan tidak kita juga kemungkinan juga menguasai korporasi ini, menguasai politik tingkat nasional. Ini nggak sehat. Terima kasih. Nah, nih. Interupsi pimpinan. Jadi, ya silakan. Ini pimpinan. Jadi pada Pak Menteri, kalau mendengar uraian tadi, saya itu jadi berpikir kaitannya dengan program nasional Presiden, reforma agraria. Terus kemarin juga Pak Menteri bilang bahwa masalah konflik tanah, reforma agraria itu tidak bisa diselesaikan oleh BPN sendiri, kan gitu kan. Ini bagian kecil. Terus pertanyaan saya, dengan adanya Omnibus Law maupun PP tentang pertanahan ini, apakah sudah memadai untuk menyelesaikan visi misi Presiden kaitan pertanahan? Karena apa? Judulnya reforma agraria. Agraria itu kan kaitannya domainnya di BPN. Semua orang memandangnya BPN lah sebagai leading sektor. Padahal Pak Menteri sendiri bilang bahwa tidak bisa diselesaikan sendiri. Nah, sarannya seperti apa supaya orang, masyarakat, rakyat Indonesia tidak menunggu-nunggu yang digadang-gadang adalah Menteri ATR BPN ternyata macan ompong gitu. Terima kasih.